Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Samadaya Zega SH, Angkatan 54 Kelompok 1, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Hari ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai dasar PNS, yaitu etika publik. Etika publik yaitu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Dalam pembahasan materi etika publik, 3 topik penting yaitu 1. Kode etik dan perilaku pejabat publik, 2. Bentuk kode etik dan implikasinya, 3. Aktualisasi etika aparatur sipil negara. 1. Kode etika dan perilaku pejabat publik. Pembahasannya meliputi pengertian etika, pengertian kode etik aparatur sipil negara, nilai-nilai dasar etika publik, definisi dan lingkup etika publik, dimensi etika publik, tuntutan etika publik dan kompetensi, dan perilaku pejabat publik. Pengertian etika. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik buruk, benar salah yang harus dilakukan. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayan publik. Etika sebenarnya terkait dengan ajaran-ajaran moral, yakni standar tentang benar dan salah yang dipelajari melalui proses hidup bermasyarakat. Pengertian kode etik. Kode etik adalah aturan tertulis yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. 2. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Pembahasannya meliputi pentingnya etika dalam urusan publik, penggunaan kekuasaan, legitimasi kebijakan, pengertian etika, konflik kepentingan, sumber-sumber kode etik bagi ASN, dan implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Pemahaman awam mengenai kode etik biasanya merujuk kepada kodifikasi etika publik yang berlaku di dalam profesi tertentu. Oleh sebab itu, biasanya orang mengenal kode etik kedokteran, kode etik insinyur, kode etik akuntan, dan sebagainya. Sedangkan bagi PNS yang merupakan jabatan generik, tidak ada rumusan kode etik yang berlaku bagi semua jenis pekerjaan. Maka kode etik administrasi negara biasanya dirujuk posisinya berada di etika profesi dan etika publik. 3. Aktualisasi etika aparatur sipil negara. Pembahasannya ini meliputi pemanfaatan sumber daya publik, absen sidik jari, penerimaan tenaga honorer, pemberian hadiah atau cindera mata, konflik kepentingan dalam pengadaan, pelantikan wali kota di penjara, whistleblower atau membocorkan informasi, pengunduran diri pejabat, melanggar hukum, perbuatan tercela, dan kebocoran ujian nasional. Pada pembahasan materi ini diharapkan mampu memahami dan menghayati dengan baik berbagai bentuk rujukan etika publik yang biasanya tertulis dalam bentuk kode etik. Tema tentang penggunaan kekuasaan, konflik kepentingan, dan pelaksanaan kode etik diharapkan akan melengkapi pentingnya rujukan kode etik tersebut di dalam prakteknya pembuatan kebijakan dan pelaksanaan pelayanan publik. Demikian podcast saya hari ini, semoga bermanfaat. Ya Allah, terima kasih.